ya. 9 dia wudhu, ya kan? Setelah wudhu dia pakai khuf jam 9. Nah, jam 9 pagi. Nah, kapan ya? Kapan si khuf itu harus dibuka lagi? Harus dibuka lagi. Ya, masanya untuk besoknya itu kapan? Kapan? Ada yang jawab? Bisa jawab nggak? Kapan? Berhadasnya kapan, Pak Ustadz? Gitu. Tergantung dia berhadas. Misalnya kentutnya jam 11. Kentutnya jam 11. Nah, berarti hitungan bilaan dari khuffe jam berapa? Jam 11, bukan jam 9 ya. Seperti itu. Jadi memakai khuf, ya, memakai khuf itu dihitungnya itu bukan dia saat memakai khuf. Misalnya jam 9 memakai khuf, bukan itu ya. Tapi dihitungnya itu saat dia berhadas. Saat dia kentut, ya, misalnya makanya ketika kentut tuh lihat jam. Oh, jam 11 nih. Nah, besok dibuka lagi itu jam 11 gitu. Ya, ini bagi orang yang memakai ternyata ada aturannya ya Pak Ustadz. Oh, ada aturannya, Bu. Tidak seenaknya. Baik. Kemudian min inqidha'il hadatsil ini ba'da tamami lubsil khufain. Setelah selesai berhadas, ya. Ba'da min inqidha', maaf. Dari habis dia berhadas, ya. Min inqidha'il hadatsil kain. Dari habis dia berhadas, ba'da tamami lubsil khufain, setelah sempurnanya memakai khuf. Setelah sempurna memakai khuf, kemudian kentut, nah itulah yang dihitung ya. La min ibtida'il hadas, bukan dari awal hadas, bukan ya. Wala min waktil masah, bukan pula dari waktu masah. Wala min ibtida'il lubsi, juga bukan mulai daripada memakai. Jadi ibtida'il hadas itu gini, Bu. Misalnya ibu berhadas, kemudian wudhu, kemudian memakai. Nah, bukan hadas yang pertama, bukan. Tapi nanti ketika selesai memakai khuf, kemudian di hadas berikutnya. Seperti itu ya. Dikira dihitung tuh yang dari tadi, yang dari awal Pak Ustadz. Ternyata yang kedua ya. Yang berikutnya. Iya, hadas. Ya, betul. Jadi setelah memakai khuf, kentut, nah itu yang dihitung. Kentut setelah memakai itu yang dihitung. Ya. Iya, Pak Ustadz. Seperti itu. Baik. Kemudian wal'asi bisafari, maksiat dalam perjalanan. Ada maksiat dalam perjalanan? Ada. Jadi maksiat dalam perjalanan itu adalah ketika seseorang berniat melakukan perjalanan, misalnya ke daerah Cirebon atau Bandung lah ya, ke daerah Bandung. Kemudian dia melakukan safar tuh, ya, memiliki niat maksiat. Ya.
Misalnya ingin apa ya, jual beli narkoba lah gitu misalnya. Jual beli narkoba misalnya. Nah itu namanya apa? Itu namanya maksiat asi ya. Orang yang melakukan perjalanan ya, tapi dengan niat maksiat. Walhaim, orang yang berkelana. Ya, orang yang berkelana tanpa arah tujuan, ya, maka apa? Yamsahani masha muqimin. Ternyata dia bab masah itu menguasai misalnya. Bab masah itu menguasai bagi dia. Dia ingat sholat juga gitu. Walaupun niatnya safar. Maka bagi dia, baik itu yang alsi di safari, orang yang melakukan perjalanan tapi dia memiliki niat maksiat, ataupun haim. Haim itu orang yang berkelana ya tanpa arah tujuan, maka orang ini walaupun memakai apa namanya, dia memakai muja ya atau khuf, dia memakainya durasinya hanya 1 hari 1 malam saja. Setelah itu dibuka, pakai lagi kalau mau ya. Tapi kalau misalkan orang yang dalam perjalanannya itu perjalanan mubah, sunnah ataupun perjalanan wajib misalnya, itu boleh 3 hari tidak dibuka-buka asal dia tidak junub. Asal dia tidak junub. Ya. Boleh tuh. Kalau dia junub ya terpaksa dibuka, mandi ya. Seperti itu. Wadaimul hadasi. Orang yang selalu mengeluarkan hadas. Nah, disebutnya daimul hadas. Ya. Orang yang selalu mengeluarkan hadas itu namanya daimul hadas. Siapa dia? Orang yang daimul hadas ini salah satunya adalah orang yang istihadah. Itu daimul hadas. Keluar darah pada waktunya. Itu namanya daimul hadas. Ya. Wadaimul hadasi, orang yang selalu hadas, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, ba'da labsil khuffi, setelah memakai khuf, hadasan ukhra, hadas yang lain, ma'a hadithihi daim, dengan atau bersamaan hadasnya yang ada di dia ya, selalu ada di dia, qabla ayyusalliya, sebelum melakukan fardu, ya, yamsah, dia mengusap, ya, dia boleh mengusap, wa yastabihu ma, dan boleh melakukan sesuatu hal, maka yastabihu, yang dibolehkan, ya, lau baqiya tuhruhu, seandainya kesuciannya masih ada saat itu, alladzi labisa alaihi khuffaihi, yang saat dia memakai kedua khuf tersebut, ya, wa huwa fardun, yaitu ibadah fardu, wa nawafilu, dan beberapa ibadah sunnah nawafil. Walau sholat bituhrihi, sehingga apabila dia sholat
bituhrihi